Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa kripto. Dan di video kali ini kita akan bahas untuk token UBXS. Ini di request oleh Bank Yunansyah. Bagus nggak buat invest jangka panjang? Kita akan lihat ya. Hari ini harganya ada di kisaran 911.000. Teman-teman, ini adalah sebuah token yang projectnya itu berhubungan sama Sickle World dan juga virtual world atau metaverse dengan mengkombinasikan sektor real estate ya, hasil sektor real estate dengan sekitar 100 triliun dolar untuk blockchain-nya. Jadi dia punya supply token itu sebanyak 100 juta UBS. Sementara itu kalau kita lihat dari supply yang beredar sekarang ada di 23%-nya saja atau 23 juta, teman-teman. Jadi intinya ini adalah sebuah project berbasiskan dengan NFT, Metaverse, kemudian ada DAO juga, Decentralized Autonomous Organization, yang berfokus sama dunia real estate atau dunia perumahan, ya kan, jual beli apartemen dan lain sebagainya. Itu dunia real estate, teman-teman. Dan kalau kita lihat sih dari website resminya ada bikesource.com. Ini adalah atau ini menjelaskan ya tentang proyek ini, dan kita juga bisa mendapatkan informasi-informasinya di sini. Di mana aja dia bisa diperdagangkan, itu dia bisa diperdagangkan di PancakeSwap, Gate.io, Probit Global, Maxi, dan juga ApeSwap. Jadi masih cukup sedikit. Jadi token-token seperti ini punya potensial untuk growth naik, teman-teman. Kapan? Ketika dia listing di exchange baru. Tapi setelah itu ya kembali melempem kembali ya. Jadi nggak akan sustain dalam jangka waktu yang panjang selama mereka punya gini yang kecil, market yang kecil, teman-teman. Jadi likuiditasnya cenderung kecil sehingga pump and dump bisa terjadi pada token-token seperti ini. Itu kalau kita lihat project mereka cukup besar ya, yaitu membangun dunia metaverse berbasiskan dengan yang namanya real estate. Ini menurut saya merupakan misi yang sangat-sangat sulit, teman-teman. Sulit ya. Kenapa sulit? Kalau kita lihat sih dari Meta kemarin, dia udah melaporkan bagaimana kerugiannya banyak banget dalam hal membangun metaverse. Meta aja tuh, perusahaan Microsoft, perusahaan Facebook atau Meta itu punya aset yang sangat-sangat besar. Salah satu perusahaan dengan aset terbesar lah di dunia, teman-teman. Itu aja mengalami kerugian yang sangat besar. Jadi bisa dibilang proyek berbasiskan metaverse itu menghabiskan banyak sekali dana. Ya, jadi teman-teman bisa pertimbangkan kembali. Kemudian kalau kita lihat dari Twitter, mereka juga cukup aktif ya untuk bikin tweet. Di masa depan kita akan bikin real estate market dan lain sebagainya. Jadi konsep-konsepnya udah ada, teman-teman, menggunakan token UBXS. Ya itu sih, ini proyeknya sifatnya masih berupa konsep ya untuk sekarang. Dari tokennya belum bisa dipakai. Kita juga belum dapat nih contoh websitenya kayak gimana, teman-teman. Ini masih kayak mungkin penggalangan dana gitu ya. Dia jualan token, nanti udah dapat tokennya baru mereka bikin proyeknya. Dan ini banyak terjadi di market. Jadi teman-teman wajib untuk mewaspadai hal-hal tersebut, teman-teman. Karena sangat-sangat spekulatif, proyeknya belum ada. Ya itu sih, artinya project belum ada itu bukan berarti konsepnya nggak ada ya, konsepnya ada, tapi secara realnya ya kan, dia jualan perumahan, dia jualan properti itu belum ada, teman-teman. Apalagi bangun dunia metaverse, kita belum bisa akses ke project tersebut. Nah kalau kita lihat dari bagian holder, ini dari BSC scan kita bisa cek, teman-teman, ternyata masih sekitar 52% atau 52,7 juta itu dalam posisi vesting, token vesting. Token vesting ini bisa jadi adalah internal mereka yang punya, atau dalam kata lain dikondisikan dalam kondisi lock atau dikunci ya, tokennya nggak bisa diakses sampai bertahap mereka buka locknya, teman-teman. Kalau kita lihat dari posisi vesting yang dilakukan, ini distribusi sedang terjadi 2022 terus sampai 2023. Dikurangilah supply yang dimiliki di vesting secara bertahap, sehingga lama-lama ya banjir ke market. Sementara itu 10 juta token sudah di burn, teman-teman, sangat banyak. Sisanya itu ada di wallet retail, ada di Maxi sama di Gate.io, masing-masing dengan kepemilikan 14 dan juga 4%.
Kalau kita lihat dari kepemilikan wallet di Maxi, investornya makin lama makin naik ya. Bagus, investornya makin naik. Terus kalau kita lihat dari Get.io, ya ini volatile sih, ini naik dan turun ya. Sometimes dia naik di April kemarin, tapi sekarang udah mengalami koreksi lagi. Oke, jadi gimana nih? Apakah ini menarik untuk invest long term? Kalau menurut saya sih, eh sebagai apa ya? Ini preferensi saya ya teman-teman. Preferensi saya kalau mau lihat project itu lihat dulu kenyataannya. Benar nggak sih projectnya udah ada? Mereka kan baru sebatas konsep, ya kan? Mereka bikin, wah bikin gini, bikin gitu. Tapi sebenarnya ini masih berupa konsep dan mereka lagi dalam proses penggalangan dana istilahnya. Mereka jualan token, nanti ketika mereka udah dapat duitnya, baru mereka kerjakan proyeknya. Jadi ini masih berupa konsep. Kalau teman-teman invest di sini ya nggak masalah sih, tapi teman-teman harus untuk memantau perkembangannya seperti apa ke depannya. Ya, supaya apa? Supaya teman-teman juga bisa mendapatkan atau melihat progres atau proyeknya di masa depan seperti apa. Ini baru aja aku lihat dia di Twitter, dia akan listing di Bitget pada tanggal 8 Agustus, which is hari ini, teman-teman. Artinya ada possibility untuk harga tokennya naik di perdagangan hari ini. Jadi jangan kaget kalau dia nanti ngepam, teman-teman. Tapi ya itu, kita harus melihat kalau teman-teman mau long term investing, ya teman-teman harus melihat jangka panjang seperti apa. Kalau dari saya sih udah banyak proyek-proyek serupa yang menggunakan apa namanya sektor real estate ini juga ya. Apakah ada yang jalan atau yang enggak? Ya kebanyakan sih menurut saya enggak, masih awang-awang teman-teman. Karena yang namanya dunia real estate itu biasanya dijual beli itu untuk orang-orang yang berduit ya. Kebanyakan orang yang masuk ke kripto kan ya mereka rata-rata retail, rata-rata yang ada yang berduit teman-teman, tapi ya itu kemungkinan dia menggunakan token ini untuk membeli real estate itu sangat-sangat kecil ya, karena kan itu berhubungan sama transaksi pembayaran. Tokennya juga harus stabil, jangan sampai tokennya volatile tapi dipakai untuk pembayaran real estate, itu sangat-sangat tidak connect teman-teman, sangat tidak masuk ya. Jadi itu sih yang bisa teman-teman lihat kalau untuk jangka waktu panjang. Saya rasa harus dipantau terus proyeknya seperti apa, jalan nggak sih atau gimana. Tapi kalau dari saya sih nggak mau ngambil resiko seperti itulah. Saya lebih percaya sama koin yang memang sudah terbukti sekitar 5 tahun ke atas ya, 5 tahun, 8 tahun sudah terbukti ada di market. Nah itu saya baru percaya. Kenapa? Karena waktu sudah membuktikan track recordnya. Tapi kalau buat teman-teman yang suka spekulasi ya ini kan preferensi masing-masing ya. Kalau suka spekulasi, UBS baru UB apa namanya UBXS ini baru aja eh, memberikan informasi kalau mereka akan listing di Bitget, ya bisa aja setelah setelah video ini dirilis harganya langsung ngepump ketika awal listing gitu. Jadi kalau kita lihat dari progres pergerakannya sih cenderung volatile, volume perdagangannya cenderung kecil, smart money kosong, teman-teman menandakan bahwa whales ini masih belum ya melakukan penggerakan terhadap market. Tapi sih ini sebenarnya bisa dimaklumi karena dari posisi Bitcoin sendiri juga masih cenderung lesu lah teman-teman. Sementara dari progres pergerakannya, sementara ini dia bergerak di dalam sebuah descending channel. Teman-teman boleh cek pola descending triangle ya, triangle pattern. Nah ini teman-teman polanya seperti ini. Nah kita belum tahu nih pergerakan harganya bakalan break up atau breakdown. Kalau dia breakdown maka teman-teman boleh untuk perhatikan area strong support di kisaran 0,051. Kalau dia turun di bawah level tersebut ya itu berarti dia breakdown dan menunjukkan tanda-tanda negatif teman-teman. Mungkin pergerakannya bakalan nyungsep. Tapi kalau kita melihat dia mau listing di Bitget, maka ada ekspektasi lain yaitu harganya bisa break up, yaitu kembali growth menguat teman-teman. Karena kalau kita lihat juga ada possibility untuk harga token ini bakalan kembali ngepang. Jadi itu yang bisa teman-teman pertimbangkan. Kalau dia naik targetnya kemana? Nah ini bisa kita tarik dari sini. Sorry, ini kita bisa tarik dari sini ke sini. Pindahkan, teman-teman bisa dapat target di kisaran harga 0,5
0,17. Itu target yang cukup realistis untuk kenaikan dari UBXS kalau beneran dia di pump ketika listing di Bitget. Tapi kalau enggak, maka teman-teman harus siap juga possibility-nya dia untuk terjun bebas kembali ke level support kisaran 0,019. Di situ memang terdapat level support yang beberapa kali menahan pergerakan harganya untuk turun. Jadi wajib diwaspadai. Jadi paling gitu aja buat pembahasan kali ini untuk UBXS. Jadi kesimpulannya kalau teman-teman mau invest, make sure teman-teman cross check kembali ya. Kalau dari saya sih nggak tertarik teman-teman. Tapi kalau mau trading, spekulasi jangka pendek masih ada possibility untuk dia nge-pump ya ketika dia listing di Bitget nanti. Jadi gitu aja. Semoga videonya bisa bermanfaat. Akhir kata saya Andre, makasih.